Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih dilimpahkan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sehat walafiat hingga saat ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya beliau yang besoknya nanti di hari kiamat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfar," siapa yang mengamalkan istighfar terus-menerus, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan baginya. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Segala kesusahan dan kesulitan akan dilimpahkan ke lapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min kulli dhikin makhrajan. Segala kesempitan dan masalah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasibu. Akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang memiliki kesusahan dalam hidupnya? Semua orang memiliki kesusahan dalam hidupnya. Ketika dia belajar, dia berkata, nanti sarjana, insya Allah tidak akan lagi susah. Ketika dia sarjana, dia masih merasa susah karena belum kunjung mendapatkan pekerjaan. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia masih merasa susah karena belum menikah. Ketika dia menikah, masih merasakan kesusahan karena kunjung belum mendapatkan keturunan anak. Ketika dia mendapatkan keturunan anak, dia tidak bisa merasakan kesenangan. Lalu bagaimana menghilangkan rasa kesusahan ini? Sebagian orang pergi ke tempat hiburan, ke khamar, ke diskotik, ke tempat narkoba, nauzubillah, makin streslah dia. Maka tidak ada cara lain selain janji Allah Subhanahu wa taala melalui insannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pendek-pendeknya istighfar adalah astagfirullah. Agak panjang dikit, astagfirullah. Agak panjang dikit, astagfirullahalazim. Panjang lagi, astagfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang mengamalkan istighfar terus-menerus, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengamalkan istighfar terus-menerus dengan penuh keyakinan di siang hari, lalu dia mati di hari itu sebelum masuknya waktu sore, maka dialah termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengamalkan istighfar terus-menerus di malam hari, lalu dia mati di hari itu sebelum masuknya waktu pagi, dialah termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Andai dia mati, dia langsung masuk surga, tapi dengan penuh perenungan dan keyakinan. Bukan hanya sekedar mengucapkan dari mulut, tapi mengucapkan dari mulut berawalnya dari hati. Sempit hidupmu, susah hidupmu, perbanyaklah istighfar. Maka Allah akan memberikan warzaqahu min haitsu la yahtasibu. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar ini unik. Istighfar itu kan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu tidak ada meminta, ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Tidak ada. Istighfar itu tidak ada terkandung dalam permohonan ampun kepada Allah, yaitu, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada hambamu ini, ya Allah, atau lapangkanlah segala urusan hamba. Tidak ada. Istighfar itu tidak ada terkandung permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu isinya adalah astagfirullahalazim, aku bermohon ampun. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berbeda? Karena mestinya satu dibalas satu.
Lalu mestinya Allah menjawab ketika kita berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya Allah menjawab, perbanyaklah istighfar, maka Allah akan mengampunimu. Lalu kita mulai beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhlah dengan keyakinan. Lalu ketika kita melihat sahabat kita pulang dari umroh, lalu kita nyamperin atau datangin dengan penuh perenungan dan keyakinan. Bukan hanya sekedar mengucapkan dari mulut, tapi mengucapkan dari mulut berawalnya dari hati. Sempit hidupmu, susah hidupmu, perbanyaklah istighfar. Maka Allah akan memberikan warzaqahu min haitsu la yahtasibu. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar ini unik. Istighfar itu kan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu tidak ada meminta, ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Tidak ada. Istighfar itu tidak ada terkandung dalam permohonan ampun kepada Allah, yaitu, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada hambamu ini ya Allah, atau lapangkanlah segala urusan hamba. Tidak ada. Istighfar itu tidak ada terkandung permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu isinya adalah astagfirullahalazim, aku bermohon ampun. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berbeda? Karena mestinya satu dibalas satu. Lalu mestinya Allah menjawab ketika kita berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya Allah menjawab, perbanyaklah istighfar, maka Allah akan mengampunimu. Lalu kita mulai beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhlah dengan keyakinan. Lalu ketika kita melihat sahabat kita pulang dari umroh, lalu kita nyamperin atau datangin, kita diberikan satu gelas air zam-zam, lalu kita meminumnya. Hati kita berzam, lalu berkata, nanti kalau saya pulang dari umroh, saya akan memberikan satu gelas yang sama. Itu namanya jaza, selevel sama. Ketika kita pulang dari umroh, lalu kita memberikan air zam-zam kepada sahabat kita, air zam-zam 1 galon besar, maka itu dinamakan ihsan. Membalas lebih dari semestinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau jaza selevel sama, dia mau membalas lebih dari semestinya. Cukup sekian dari saya, dan saya akhiri dengan perkataan saya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.